Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Hari Rulfo Untur, dan rekan saya Audi Azaria Maker dan Devin Ferdinand Pitoy. Pada saat ini kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah kecerdasan buatan dari materi yang ketiga. Kita masuk saja. Memahami intelligence phase. Intelligence phase adalah tahap penting dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi untuk memahami situasi dan masalah. Definisi intelligence phase adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Terbagi atas 3. Yang pertama, pemahaman situasi. Memahami konteks dan situasi saat ini, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi masalah yang dihadapi. Yang kedua, identifikasi masalah, yaitu menentukan secara jelas apa masalah yang dihadapi, kebutuhan informasi, dan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan, yaitu memberikan dasar informasi yang solid untuk pengambilan keputusan yang tepat dan efektif. Tujuan intelligence phase adalah untuk memberikan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pembuat keputusan agar dapat mengambil langkah-langkah yang tepat. Di sini terbagi atas 3. Yang pertama, menghindari kesalahan. Informasi yang akurat dapat membantu menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, peningkatan efisiensi. Informasi yang relevan dapat membantu mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan efisiensi. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan efektif, yaitu informasi yang tepat waktu dapat membantu mengambil keputusan yang tepat waktu dan efektif. Komponen-komponen intelligence phase terdiri dari beberapa komponen penting yang saling terkait untuk mencapai tujuannya. Di sini terbagi atas 3. Yang pertama, pengumpulan informasi. Memperoleh informasi dari berbagai sumber, baik internet maupun eksternal. Selanjutnya ada analisis informasi, yaitu memproses informasi yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan. Dan yang ketiga, diseminasi informasi, yaitu menyampaikan informasi yang telah dianalisis kepada pembuat keputusan. Selanjutnya ada pengumpulan informasi dalam intelligence phase. Pengumpulan informasi dalam intelligence phase dilakukan dengan menggunakan berbagai metode dan teknik untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan. Terbagi atas 3. Yang pertama, sumber primer, yaitu informasi langsung dari sumber aslinya seperti wawancara, observasi, dan survei. Yang kedua, sumber sekunder, yaitu informasi yang dipubliskan seperti laporan, artikel, dan buku. Dan yang ketiga, sumber tersier, yaitu informasi yang dirangkum dari sumber primer dan sekunder seperti ensiklopedia dan kamus. Selanjutnya, analisis dan interpretasi informasi. Analisis dan interpretasi informasi melibatkan proses untuk memahami makna dari data yang dikumpulkan. Di sini terbagi atas 3. Yang pertama, analisis deskriptif, yaitu mengidentifikasi tren dan pola dalam data. Yang kedua, analisis kausal, yaitu menentukan hubungan sebab akibat antara faktor-faktor yang mempengaruhi masalah. Dan yang ketiga, analisis prediktif, yakni membuat prediksi tentang kemungkinan skenario di masa depan. Lautnya ada diseminasi hasil analisis. Diseminasi hasil analisis dilakukan untuk menyampaikan informasi yang relevan kepada pembuat keputusan, yakni ada laporan atau menyediakan data dan informasi yang telah dianalisis secara ringkas. Kedua, ada presentasi, yaitu menyampaikan data dan informasi secara visual dan interaktif. Dan yang ketiga, grafik, yaitu memvisualisasikan data dan informasi untuk meningkatkan pemahaman. Selanjutnya pembahasannya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Fase desain dalam pengembangan sistem.
Fase desain merupakan tahap penting dalam pengembangan sistem, di mana konsep dan kebutuhan yang telah diidentifikasi di fase sebelumnya akan diterjemahkan menjadi rancangan sistem yang terstruktur dan detail. Tujuan fase desain mendefinisikan struktur sistem, atau lebih menentukan bagaimana komponen sistem akan terhubung dan berinteraksi satu sama lain, menghasilkan arsitektur sistem yang terorganisir. Selanjutnya merancang antarmuka pengguna, membuat desain antarmuka yang ramah pengguna dan intuitif, memastikan kemudahan akses dan interaksi pengguna dengan sistem. Selanjutnya menetapkan spesifikasi teknis, menentukan detail teknis seperti bahasa pemrograman, database, dan platform yang akan digunakan dalam membangun sistem. Yang terakhir, mengelola risiko dan kendala, mengidentifikasi potensi risiko dan kendala dalam desain, dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya secara efektif. Komponen utama fase desain. Arsitektur sistem menjelaskan struktur sistem secara keseluruhan, meliputi hubungan antar komponen, aliran data, dan mekanisme komunikasi. Desain antarmuka pengguna atau UI menentukan tampilan dan interaksi pengguna dengan sistem, mencakup tata letak, warna, dan elemen navigasi. Desain basis data menentukan skema database, struktur tabel, dan relasi antar data, memastikan integritas dan efisiensi penyimpanan data. Proses perancangan sistem. Yang pertama, analisis kebutuhan, menganalisa kebutuhan sistem yang telah diidentifikasi di fase sebelumnya dan menerjemahkan ke dalam spesifikasi desain. Yang kedua, perancangan konseptual, membuat sketsa awal desain sistem termasuk diagram alur, diagram entitas relasi, dan model data. Yang ketiga, perancangan detail, menentukan detail teknis seperti bahasa pemrograman, database, dan framework yang akan digunakan. Yang keempat, dokumentasi desain, mendokumentasi seluruh desain sistem secara terstruktur meliputi diagram, spesifikasi teknis, dan panduan pengguna. Teknik pemodelan sistem. Yang pertama, Unified Modeling Language atau UML, bahasa pemodelan visual untuk sistem berorientasi objek, menyediakan berbagai diagram untuk menggambarkan struktur dan perilaku sistem. Berikutnya ada Data Flow Diagram atau DFD. Diagram untuk menunjukkan aliran data dalam sistem, menunjukkan bagaimana data diproses dan ditransformasikan antar komponen. Yang ketiga, Entity Relationship Diagram atau ERD. Diagram untuk menunjukkan hubungan antar entitas data, digunakan dalam desain basis data untuk mendefinisikan skema database. Validasi dan verifikasi desain. Verifikasi memastikan bahwa desain sistem sesuai dengan spesifikasi teknis dan kebutuhan pengguna. Dilakukan dengan tinjauan desain dan analisis. Berikutnya, validasi memastikan bahwa desain sistem memenuhi kebutuhan pengguna dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dilakukan dengan prototipe dan pengujian. Implementasi desain. Pertama, pemrograman, menerjemahkan desain ke dalam kode program menggunakan bahasa pemrograman yang telah ditentukan dalam spesifikasi teknis. Yang kedua, pengembangan database, membangun database sesuai dengan skema database yang telah dirancang dan mengisi database dengan data awal. Yang ketiga, pengujian, melakukan pengujian sistem secara menyeluruh untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Yang terakhir, deployment, menerapkan sistem ke lingkungan produksi setelah proses pengembangan dan pengujian selesai. Selanjutnya saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelum saya melanjutkan materi 3 ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devin Ferdinand Pitoy. Saya dari kelompok 3, kelas 5 T6. Choice Based atau pemilihan solusi model AI. Pemilihan solusi model AI merupakan langkah-langkah krusial dalam pengembangan sistem AI.
Pilihan yang tepat dapat menentukan efektivitas, efisiensi, dan keberhasilan sistem AI secara keseluruhan. Ada juga prinsip pemilihan dalam AI, yaitu satu, akurasi, ketepatan hasil prediksi atau klasifikasi dari model AI. Model AI yang akurat memberikan hasil yang reliable dan sesuai dengan data yang dipelajari. Yang kedua ada efisiensi, kemampuan model AI untuk bekerja secara efektif dengan memanfaatkan sumber daya yang minimal. Model AI yang efisien dapat dijalankan dengan cepat dan hemat energi. Yang ketiga ada interpretasi, kemampuan untuk memahami proses pengambilan keputusan dalam model AI. Model AI yang mudah diinterpretasi meningkatkan transparansi dan kepercayaan pengguna terhadap sistem AI. Yang keempat ada ketahanan, kemampuan model AI untuk beradaptasi dengan perubahan data dan lingkungan. Model AI yang tahan terhadap perubahan lebih robust dan dapat diandalkan dalam jangka panjang. Berikut model normatif dalam pengambilan keputusan AI. Di sini ada 3. Yang pertama, utilitarianisme. Saya ulangi, utilitarianisme, yaitu model ini memprioritaskan solusi yang memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Keputusan diambil berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan umum. Yang kedua ada etika deontologis. Model ini menekankan pada prinsip moral dan kewajiban yang mendasari tindakan. Keputusan diambil berdasarkan prinsip moral yang berlaku, tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Yang ketiga dan yang terakhir, etika keadilan. Model ini fokus pada distribusi keadilan dalam pengambilan keputusan. Keputusan diambil berdasarkan prinsip keadilan dan menghindari diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Ada juga model deskriptif dalam pengambilan keputusan AI. Model klasifikasi memprediksi kelas-kelas atau kategori-kategori suatu data seperti spam atau bukan spam. Ada model regresi memprediksi nilai numerik seperti harga saham atau tingkat penjualan. Ada juga model pengelompokan membagi data ke dalam kelompok berdasarkan kesamaan ciri. Mencari alternatif solusi untuk model AI. Yang pertama, analisis data, memahami data yang digunakan untuk melatih model AI dan mengidentifikasi potensi bias atau kekurangan dalam data. Yang kedua, eksperimen, mencoba berbagai algoritma dan parameter untuk menemukan solusi terbaik berdasarkan data dan kebutuhan. Yang terakhir, ada evaluasi, membandingkan performa berbagai solusi model AI menggunakan metrik yang relevan seperti akurasi, presisi, dan recall. Berikut mengukur hasil akhir dalam pemilihan solusi AI. Yang pertama ada performa model, memantau akurasi, presisi, recall, dan metrik lainnya dalam mengukur kinerja model AI dalam tugas tertentu. Yang kedua ada dampak bisnis, menganalisis dampak model AI terhadap efisiensi, produktivitas, dan keuntungan bisnis. Model AI yang berhasil membantu perusahaan mencapai tujuan bisnis. Penerimaan pengguna, mengukur tingkat penerimaan dan kepuasan pengguna terhadap model AI. Model AI yang mudah digunakan dan bermanfaat meningkatkan adopsi dan penggunaan di antara pengguna. Berikut tantangan dalam pemilihan solusi untuk model AI. Yang pertama ada data bias. Data bias dapat menyebabkan model AI menghasilkan hasil yang tidak adil atau tidak akurat. Memilih model AI yang tidak sensitif terhadap bias data sangat penting. Yang kedua ada kompleksitas model. Model AI yang kompleks dapat sulit dipahami dan diinterpretasi. Pemilihan model yang sederhana dan mudah dijelaskan dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan pengguna. Yang terakhir,
Ada etika dan privasi. Model AI dapat menimbulkan masalah etika dan privasi. Pemilihan model yang berprinsip etika dan melindungi privasi pengguna sangat penting dalam pengembangan sistem AI. Studi kasus penerapan pemilihan solusi pada model AI. Di sini ada 3. Yang pertama, diagnosis medis. Model AI dapat membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit dengan lebih akurat dan cepat. Pemilihan model AI yang akurat dan dapat diandalkan sangatlah penting dalam bidang medis. Ada juga prediksi finansial. Model AI dapat digunakan untuk memprediksi tren pasar dan mengidentifikasi peluang investasi. Pemilihan model AI yang sangat akurat dan efisien memungkinkan investor membuat keputusan investasi yang lebih baik. Yang terakhir, otomatisasi industri. Model AI dapat mengotomatiskan proses produksi dan meningkatkan efisiensi industri. Pemilihan model AI yang tangguh dan dapat diandalkan sangat penting dalam bidang industri. Sekian presentasi dari kelompok 3. Sekian presentasi dari kami kelompok 3 untuk materi 3 dalam mata kuliah AI. Terima kasih.